Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk pertemuan mata kuliah Kimia Organik yang ke-9 dan 10. Hari ini kita akan belajar memahami tentang asam karboksilat dan juga turunannya. Jadi kalau di pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang turunan hidrokarbon seperti alkohol, kemudian juga ada aldehid, keton, dan teman-temannya, maka pada pembelajaran kali ini kita masih akan mempelajari topik tentang turunan hidrokarbon, tetapi tentang asam karboksilat dan juga turunannya. Nah, jadi kalau sebelum UTS kemarin kita sudah belajar tentang senyawa hidrokarbon jenuh dan tidak jenuh yang ada alkana, alkena, dan alkuna. Kemudian juga belajar tentang alkohol, eter, aldehid, dan keton yang merupakan senyawa turunan hidrokarbon. Nah, hari ini kita masih belajar tentang senyawa turunan hidrokarbon tentang asam karboksilat atau nama lainnya asam alkanoat. Jadi pasti kalian semua sudah familiar dengan lemon kan ya. Jadi rasa asam yang ada pada lemon itu berasal dari asam sitrat yang ada di dalam buah lemon. Nah, asam sitrat ini merupakan salah satu senyawa organik atau asam organik yang biasanya ditemukan pada tumbuhan jenis sitrus, misalnya lemon dan jeruk. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, asam sitrat ini biasanya digunakan sebagai pemberi rasa asam pada makanan maupun minuman. Nah, asam sitrat ini merupakan salah satu golongan asam karboksilat. Jadi asam karboksilat itu apa? Asam karboksilat adalah senyawa karbon yang memiliki gugus fungsi COOH atau CO2H. Nah, fungsi ini dinamakan gugus karboksil yang terdiri dari gugus karbonil dan sebuah gugus hidroksil. Nah, kelompok senyawa asam karboksilat ini cukup penting di dalam kehidupan sehari-hari karena banyak digunakan dalam industri maupun di laboratorium. Nah, sifat fisik asam karboksilat yang pertama yaitu untuk karbon 1-4, dia bercampur sempurna dengan air dan semakin besar jumlah karbonnya, maka kelarutannya semakin berkurang. Kemudian sifat fisik yang kedua dari asam karboksilat adalah titik didihnya bertambah besar dengan bertambahnya jumlah atom karbon. Kemudian asam karboksilat juga mempunyai sifat khusus. Jadi yang pertama, anggota pertama merupakan cairan yang tak berwarna dengan bau menyengat. Jadi anggota pertama ini maksudnya senyawa asam karboksilat yang asli, bukan turunan dari senyawa asam karboksilat. Kemudian sifat khusus yang kedua dari asam karboksilat adalah asam karboksilat ini bersifat polar dan dapat membentuk ikatan hidrogen antar sesama molekul. Jadi ikatan hidrogen itu apa? Dia merupakan sejenis gaya tarik antar molekul yang terjadi antara dua muatan listrik parsial dengan polaritas yang berlawanan. Jadi walaupun lebih kuat dari kebanyakan gaya antar molekul, ikatan hidrogen ini jauh lebih lemah dari ikatan kovalen maupun ikatan ion. Kemudian selanjutnya kita masuk ke tata nama yupak asam karboksilat. Jadi tata namanya sama dengan senyawa-senyawa hidrokarbon yang lain. Jadi dimulai dengan asam plus rantai karbon yang terpanjang yang mengandung gugus karboksilat COOH atau CO2H ditambah akhiran OAT. Nah, jadi bisa dilihat ya contoh yang pertama ini asam metanoat. Jadi ini gugus karboksilatnya ya COOH atau CO2H dan berikatan dengan H. Nah, ini dinamakan asam metanoat. Metana ini berasal dari karena C-nya 1, makanya dia disebut sebagai metana. Dan untuk tata nama asam karboksilat, A-nya itu diganti dengan akhiran OAT, jadi namanya asam metanoat. Kemudian untuk yang sebelahnya, ini kita bisa lihat ya, gugus CO2H-nya atau gugus COOH-nya yang sebelah sini. Nah, ini berikatan dengan salah satu alkil yaitu CH3. Nah, C-nya ada berapa? Ada 2. Ada CH3 dan C yang di sini yang merupakan gugus karboksilat. Jadi namanya asam etanoat. Etanoat ini berasal dari etana yaitu C-nya 2
dan ditambah akhiran owat. Jadi asam etanoat. Kalau C-nya 1 dia disebut sebagai metanoat, kalau C-nya 2 disebut sebagai etanoat. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada CH3, CH2, CH2, COOH, di mana gugus karboksilatnya di sebelah kanan ini. Kemudian dia berikatan dengan 4 atom karbon. Jadi 4 atom karbon kan namanya butana ya, karena ini asam karboksilat, jadi akhiran A-nya itu diganti dengan OAT, jadi namanya asam butanoat. Kemudian bagaimana untuk tata nama IUPAC yang mempunyai cabang seperti di bawah ini? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu jika mengandung rantai cabang, maka atom karbon dari gugus karboksilat dengan rantai terpanjang diberi nomor 1. Jadi bisa kita lihat di contoh yang pertama ini ya, ada CH3, CH2, CH, CH3, di mana di rantai nomor 3-nya ini ada cabang metil. Nah, kenapa nomor 1-nya dimulai dari yang sebelah kanan? Karena penomoran nomor 1-nya itu dimulai dari rantai karbon yang berikatan dengan gugus fungsinya. Jadi asam karboksilat kan gugus fungsionalnya COOH atau CO2H. Jadi penomorannya dimulai dari sebelah kanan. Nah, namanya asam 3-metil-pentanoat. Kenapa 3-metil-pentanoat? Karena metilnya ini ada di nomor 3 dan pentanoat karena C-nya ada 5. Nah, C5 itu kan biasanya disebut pentana karena asam karboksilat, jadi akhiran A-nya diganti OAT menjadi asam 3-metil-pentanoat. Kemudian yang sebelah sini, ini sama, penomorannya juga dari sebelah kanan. Kemudian di cabang nomor 2 dan 4, ini ada cabang metil dan juga cabang hidroksil. Nah, penamaannya berarti asam 4-hidroksil dimulai dengan urutan abjad ya. Karena ini hidroksil diawali dengan huruf H, berarti hidroksil dulu yang disebut. Asam 4-hidroksil karena di karbon nomor 4 ini ada cabang hidroksil, kemudian 2-metil-pentanoat. Karena di cabang nomor 2 di karbon nomor 2 ini ada metil, maka dia disebut 2-metil. Pentanoat ini berasal dari sama karena rantai karbon utamanya itu C-nya ada 5 atau pentana, jadi dia disebut sebagai pentanoat. Jadi namanya apa? Asam 4-hidroksil 2-metil pentanoat. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita masuk ke tata nama IUPAC lagi yang punya lebih dari satu cabang atau gugus cabang. Jadi kalau ada lebih dari satu cabang atau gugus cabang, maka penulisan rantai atau gugus cabangnya disesuaikan urut abjad. Nah, jika senyawa mempunyai 2 gugus karboksilat, maka penamaan rantai utamanya diberi akhiran diowat. Kenapa diowat? Karena dia punya 2 gugus karboksilat. Jadi yang pertama ini bisa kita lihat ya, yang gambar yang pertama ini dia punya 2 gugus cabang, 2 gugus cabang asam karboksilat. Jadi nanti namanya akan berakhiran di owat karena dia punya 2 gugus cabang. Nah, di sini kita lihat C-nya ada 3, C, CH2C, berarti dia disebut propana kan ya, kalau atom karbonnya 3. Nah, karena ini asam karboksilat, maka namanya asam propandiowat. Propandiowat ini karena dia punya 2 gugus fungsi asam karboksilat. Kemudian di gambar yang kedua ini COOH, COOH, nah ini karbonnya ada 2, rantai karbon 2 itu kan disebut etana. Nah, kalau di asam karboksilat dirubah jadi etanoat, karena ini punya 2 gugus fungsi, maka namanya menjadi asam etandioat. Kemudian yang terakhir ini yang paling panjang, dia juga sama punya 2 gugus fungsi, sedangkan C-nya sendiri ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5
ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 atom karbon, maaf ya. Jadi 6 atom karbon itu biasanya disebut dengan heksana. Nah, kalau di asam karboksilat akhiran A-nya dirubah menjadi OAT, jadi heksanoat. Sedangkan karena di sini dia punya gugus fungsi 2, maka dia dinamakan asam heksandioat atau nama lainnya itu asam adipat. Kemudian kita ada beberapa contoh jadi dari asam karboksilat. Jadi ada HCO2H. Ini nama iupaknya asam metanoat, sedangkan nama trivialnya dia disebut sebagai asam formiat. Kemudian juga ada CH3CO2H. Ini nama iupaknya asam etanoat, sedangkan nama trivialnya dia disebut asam asetat. Sampai ada yang paling bawah itu HO2CH2 2 kali CO2H. Itu dinamakan nama iupaknya asam butandioat, sedangkan nama trivialnya asam suksinat. Kita lanjut ke pembuatan asam karboksilat. Jadi, asam karboksilat ini dapat disintesis atau dibuat melalui beberapa cara. Nah, yang pertama ini oksidasi alkohol primer dan juga aldehid. Jadi, kita lihat di sini. Baik, saya lanjutkan lagi. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis sedikit. Jadi kita lanjut ke pembuatan asam karboksilat. Yang pertama ada oksidasi alkohol primer dan aldehid. Jadi asam karboksilat ini salah satu senyawa organik yang dapat disintesis melalui beberapa cara. Nah, salah satunya dia menggunakan oksidasi alkohol primer dan juga aldehid. Jadi dari reaksi oksidasi alkohol primer akan dihasilkan alkanal atau aldehid. Nah, jika dibiarkan beberapa lama, maka proses oksidasi akan berlanjut menghasilkan suatu asam karboksilat. Kemudian yang kedua yaitu ada proses oksidasi alkena RCHHR atau oksidasi alkena R2C CHR. Jadi R pada semua senyawa yang ada di sini di slide ini merupakan senyawa alkil yang berikatan dengan atom C yang berikatan rangkap tanpa mengikat atom hidrogen. Jadi kalau atom karbon yang berikatan rangkap pada alkena ini mengikat atom hidrogen, maka produk pemaksa pisahannya ini adalah aldehid ataupun asam karboksilat. Kemudian selanjutnya yaitu oksidasi gugul alkil pada cincin benzena. Jadi seberapa panjang pun gugus alkil yang ada pada benzena yang akan didegradasi, maka hasilnya tetap menjadi gugus karboksilat benzoat. Kemudian selanjutnya ada beberapa reaksi yang terjadi antara asam karboksilat. Yang pertama yaitu ada reaksi reduksi asam karboksilat. Jadi dengan reduksi asam karboksilat ini menggunakan katalis litium aluminium hidrida. Jadi katalis ini biasanya digunakan untuk reduksi asam karboksilat. Nah, reaksi ini akan menghasilkan suatu alkohol primer RCOH. Ini gugus fungsi dari alkohol ya. Jadi asam karboksilat yang bereaksi dengan tionil diklorida membentuk klorida asam ataupun hidrogen klorida dan juga gas belerang dioksida. Jadi dengan alkohol, asam karboksilat ini dapat membentuk ester. Nah, reaksi ini merupakan reaksi kesetimbangan, di mana reaksi kesetimbangan ini adalah reaksi kimia yang dapat berlangsung dalam dua arah. Kemudian selanjutnya yaitu ada asam lemak atau hidrolisis. Jadi hidrolisis asam lemak dengan menggunakan air ini menghasilkan asam karboksilat. Jadi dalam reaksi hidrolisis, lemak dan minyak ini akan diubah menjadi asam lemak bebas dan juga gliserol. Jadi kalau di slide kita bisa lihat ya. Jadi hidrolisis
tristearin atau nama trivialnya gliserol tristearat. Ini akan menghasilkan suatu gliserol dan juga asam lemaknya asam stearat. Jadi hidrolisis asam lemak ini akan menghasilkan dua senyawa yaitu gliserol dan juga asam lemak. Kemudian selanjutnya kita beralih ke turunan asam karboksilat. Jadi turunan asam karboksilat ini merupakan kelompok senyawa di mana gugus hidroksil dalam asam digantikan oleh gugus lain seperti OR, halogen, ataupun gugus lainnya. Nah, contoh dari turunan asam karboksilat ini ada 5. Yang pertama halida asam, kemudian ada amida, ada ester. Kalau yang sebelum UTS kita belajar tentang eter, nah sekarang kita belajar tentang ester. Kemudian ada garam organik dan juga asam anhidrida. Jadi yang pertama kita bahas ke asam halida, disebut juga asil halida. Nah, asam halida ini terbentuk bila gugus hidroksil asam diganti oleh halogen. Asil halida ini adalah turunan asam karboksilat yang sifatnya paling reaktif. Kemudian, klorida asam yang dibuat dengan cara ini mempunyai banyak kegunaan dalam sintesa. Contohnya, asil halida ini adalah benzoil klorida yang merupakan gas air mata atau lakrimator. Jadi gas air mata ini mungkin kalian sudah familiar ya. Dia merupakan salah satu senjata kimia yang berupa gas yang digunakan untuk melumpuhkan dengan menyebabkan iritasi pada mata ataupun sistem pernafasan. Biasanya banyak digunakan oleh kepolisian pada saat terjadinya demo. Kemudian sifat dari halida asam sendiri, klorida asam ini mempunyai titik didih yang lebih rendah daripada asamnya. Titik didihnya juga semakin tinggi dengan bertambahnya jumlah atom karbon. Kemudian untuk rantai karbon yang pendek pada umumnya berupa cairan yang tidak berwarna dan juga korosif. Korosif ini sifat yang dapat menyebabkan benda lain hancur atau menyebabkan kerusakan pada mata, kulit, maupun sistem pernafasan. Halida asam ini juga berupa cairan yang tidak berwarna dan di dalam udara akan berasap dan uapnya sangat iritasi pada saluran pernafasan. Kemudian kita lanjut ke turunan asam karboksilat yang kedua yaitu amida. Jadi amida ini adalah turunan asam karboksilat dengan mengganti gugus hidroksil dengan gugus amin. Jadi gugus amin ini merupakan senyawa organik dan gugus fungsional yang isinya terdiri dari senyawa nitrogen atom dengan pasangannya sendiri. Amino ini merupakan derivatif amoniak yang biasanya disebut amida dan memiliki berbagai senyawa kimia yang berbeda, yang termasuk di dalam amina ini contohnya asam amino, kemudian trimetilamina dan juga anilina. Jadi amida ini merupakan turunan asam karboksilat yang sifatnya paling tidak reaktif karena itu merupakan golongan senyawa yang banyak terdapat di alam. Jadi amida yang terpenting ini contohnya adalah senyawa protein. Kemudian sifat-sifat amida. Amida selain formamida ini merupakan padatan yang tidak berwarna dan juga tidak berbau. Kemudian dia juga larut di dalam air dan alkohol. Dan kelarutannya di dalam eter ini berkurang. Kemudian amida juga memiliki titik didih dibanding dengan senyawa lain dengan berat molekul yang sama. Hal ini disebabkan karena kemampuannya membentuk ikatan hidrogen antar molekul amida sendiri. Dan yang terakhir, amida secara praktis dia bersifat netral, maksudnya sifat basa yang berasal dari gugus amida dan dia juga punya sifat asam yang berasal dari gugus asil. Kemudian kegunaan amida, jadi amida ini merupakan senyawa kristal dengan titik lebur tertentu, biasanya digunakan untuk identifikasi asam. Nah, untuk formamida sendiri dan amida yang lain, ini biasanya digunakan sebagai pelarut ataupun digunakan dalam proses sintesis senyawa organik. Kemudian kita lanjut ke turunan asam karboksilat yang ketiga, yaitu ester. Jadi ester ini merupakan turunan asam karboksilat dengan menggantikan gugus OH dari gugus karbonil diganti dengan gugus OR. Jadi R1 dan R2, R ini alkil ya, bisa CH3 ataupun etil.
dapat sama ataupun berbeda sehingga dalam senyawa ester dikenal mengalami peristiwa metamerisasi. Jadi ester ini umumnya juga mempunyai bau yang enak seperti rasa buah dan wangi bunga-bungaan. Kemudian contohnya N-pentil asetat atau senyawa yang terdapat dalam pisang. Kemudian ada oktil asetat, ini senyawa ester yang terdapat dalam jeruk. Kemudian ada etil butirat, senyawa ester yang terdapat dalam nanas, dan ada pentil butirat, ini yang terdapat pada buah aprikot. Kemudian sifat-sifat ester, jadi ester suku rendah, ini berwujud cair, jernih, berbau harum, dan sedikit larut dalam air, ini yang terdapat dalam buah-buahan. Kemudian ester suku tinggi berwujud seperti minyak lilin hidrolisis ester yang menghasilkan asam karboksilat dan juga alkohol. Nah, ini kita masuk ke pembuatan ester. Jadi ester itu dapat dibuat melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu mereaksikan asam dengan alkohol. Jadi reaksi yang pertama ini disebut esterifikasi Fischer, di mana esterifikasi ini dapat dipercepat dengan menaikkan suhu maupun menggunakan katalisator. Nah, biasanya katalisatornya ini bersifat asam. Kemudian yang kedua, ester dapat dibuat dengan hasil yang lebih baik jika mereaksikan klorida asam dan juga alkohol. Jadi pada cara ini biasanya digunakan piridin sebagai katalis. Kemudian kegunaan ester. Jadi yang pertama dia digunakan dalam insektisida. Insektisida ini salah satu jenis pestisida yang dikhususkan untuk membunuh serangga. Nah, ada contohnya metil dan etil format. Kemudian ester juga digunakan dalam minyak wangi dan perasa. Ini contohnya ada amil format, etil asetat, etil valerat, dan juga amil butirat. Dan yang ketiga, ester juga digunakan sebagai pelarut. Ini contoh ester yang digunakan itu biasanya metil asetat, isopropil asetat, dan juga butil oleat. Kemudian selanjutnya kita beralih ke turunan asam karboksilat yang keempat, yaitu garam organik. Jadi garam organik ini merupakan hasil reaksi dari asam dan logam atau garam dari asam yang lebih lemah seperti hidroksida, oksida, dan juga karbonat. Sifat-sifat garam organik ini, yang pertama dia meleleh pada suhu tinggi, kemudian larut dalam air, dan juga tidak berbau. Nah, ini yang terakhir ya, asam anhidrida. Jadi asam anhidrida ini merupakan senyawa hasil sintesis dan merupakan dua molekul asam yang melepaskan suatu molekul airnya. Nah, reaksi yang sejenis terjadi antara molekul alkohol sehingga terbentuk eter. Jadi kalau dilihat di slide, dia ini reaksi yang sejenis terjadi antara molekul alkohol sehingga terbentuklah eter. Ini juga pada reaksi asam dan alkohol dia membentuk ester. Jadi kalau asam dan juga alkohol direaksikan dia akan membentuk suatu senyawa ester. Kemudian sifat fisik dari asam anhidrida ini dia memiliki aroma yang sama dengan asam, kemudian berupa cairan dengan titik didihnya sangat tinggi yaitu 139,9 derajat Celcius. Kemudian asam anhidrida juga diperdagangkan dengan kadar 75-95%. Dan yang terakhir ini kontainer logam yang dapat digunakan oleh asam anhidrida adalah aluminium. Kemudian kegunaan asam anhidrida, jadi asam anhidrid ini digunakan untuk sintesis, contohnya yaitu kapas diasetilasi dengan anhidrida asetat untuk membuat selulosa asetat. Kemudian kegunaan khusus dari asam anhidrida yaitu untuk analisa kualitatif atau untuk menentukan adanya gugus hidroksil dan jumlahnya dalam senyawa organik. Oke, yang terakhir ini tugas ya. Jadi ada 7 rumus struktur yang bisa kalian diselat. Nah, itu tentukan nama trivial atau nama umumnya dan juga nama iupaknya. Ini saya beri contoh yang di nomor 2. CH3COOH ini nama trivial atau nama umumnya yaitu asam asetat atau asam cuka, sedangkan nama iupaknya dia disebut asam etanoat. Yang lainnya silahkan kalian kerjakan dan dikumpulkan maksimal hari ini jam 9 malam. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian materi untuk hari ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.